Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami merupakan mahasiswa pendidikan fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi, kelompok 2 mata kuliah aplikasi komputer dengan anggota saya sendiri Tasya Azizah Mubarakdiah dengan NPM 202153001, ada Dini Siti Maulida dengan NPM 202153007, ada Trisni Putri Nadrianti dengan NPM 202153021, dan yang terakhir ada Salsabila Berliana Putri dengan NPM 202153081. Pada video ini merupakan salah satu tugas pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah aplikasi komputer yang diampu oleh Ibu Dwi Sulistianingsih MPD. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang tutorial bagaimana menganalisis butir soal dengan menggunakan software Anates. Nah, dalam hal ini kami akan menjelaskan cara menganalisis butir soal pada pilihan ganda. Di sini kami sudah mendownload dan mempunyai software Anates V4. Nah, di sini karena kita akan menjalankan analisis pilihan ganda, maka kita jalankan Anates pilihan ganda. Nah, ini merupakan tampilan utama dari Anates pilihan ganda. Jika teman-teman memiliki file yang pernah disimpan, kemudian mengeditnya kembali, teman-teman bisa membaca file yang ada dan tinggal memilih dari baca file yang ada. Adapun jika kita membuat file yang baru, kita buat file baru. Di sini ada jumlah subjek yang menunjukkan bahwa berapa siswa yang menjawab soal pilihan ganda ini, kemudian jumlah butir soal, berapa jumlah butir soal yang diberikan kepada siswa, dan pilihan jawabannya. Nah, di sini disediakan 1 sampai 5. Maksudnya 1 sampai 5 itu jika pilihan gandanya dari A sampai E. Adapun jika pilihan gandanya dari A sampai D, maka di sini diisikannya 4. Nah, di sini kita coba membuat dengan jumlah subjek 10 dan jumlah butir soal 10 dan pilihan jawabannya A sampai E. Oke. Nah, di sini kita masukkan kunci jawabannya. Acak saja ya. Nah, di sini masukkan juga nama siswanya. Biar lebih cepat, ini sebagai contoh. Nah, kemudian kita dapat memasukkan data dari masing-masing siswa dengan jawaban yang diberikan siswa. Misal, Abdul menjawab nomor 1 itu B, nomor 2 itu E, nomor 3 A, dan berikutnya. Nah, di sini kenapa data yang dimasukkan salah? Data yang valid adalah huruf A sampai dengan E. Nah, barusan saya mengklik huruf selain A sampai E sehingga tidak dapat dimasukkan pada data tersebut. Tidak apa-apa, diklik OK saja. Nah, di sini teman-teman juga dapat menambahkan subjek apabila ada siswa yang melakukan ulangan secara susulan. Kemudian apabila siswanya dengan absen di tengah, teman-teman dapat menyisipkan subjeknya. Dan jikalau ada yang duplikat ataupun kelebihan datanya, teman-teman dapat menghapus subjeknya. Selain itu, jika kelebihan membuat butir soal juga, teman-teman dapat menghapus butir soalnya. Nah, di sini juga teman-teman dapat menghapus banyak subjek dengan mengklik hapus banyak subjek mulai dari nomor urut berapa sampai dengan nomor urut berapa. Nah, di sini karena jika kita memulai membuat data dari awal sampai selesai mungkin akan lama, maka kita kembali ke menu utama, kita baca saja file yang sudah ada. Nah, di sini tadi tab penyekoran dan olah data masih beku seperti olah data. Nah, sekarang karena sudah ada file yang terbuka, tab penyekoran ini sudah dapat diakses. Nah, mari kita baca file yang ada.
Simpan dulu file yang terbuka. Jika Anda menjawab tidak, maka perubahan data akan hilang dari file tersebut. Tidak saja. Nah, di sini saya sudah mempunyai data dari kelas 11 MIPA 7. Kita buka. Di sini sudah terlihat, sudah ada datanya. Jika namanya terpotong, teman-teman dapat melebarkan tabelnya. Nah, ini jumlah subjeknya sebanyak 27 siswa. Jumlah butir soalnya 8, jumlah pilihan jawabannya 5A sampai E. Nah, di sini selain dapat menambahkan subjek, menyisipkan subjek, hapus subjek, ataupun hapus butir soal yang telah disebutkan sebelumnya, teman-teman juga dapat menambahkan nama subjek dari file lain atau tambah data dari file lain. Nah, di sini kita coba tambah data dari file yang lain. Kita masukkan yang kelas 11 MIPA 4. Nah, di sini terdapat catatan jika ingin menggabungkan file, kunci jawaban dan jumlah butir soalnya harus sama, sehingga data dapat digabungkan. Adapun jika butir soal tidak sama jumlahnya dan kunci jawabannya berbeda, maka itu filenya tidak dapat digabungkan. Ini sebagai contoh saja, kita kembali lagi ke menu utama. Nah, di sini di tab penyekoran ada penyekoran data, kita buka. Nah, ini di sini kita dapat mengurutkan berdasarkan skor tinggi ke rendah. Ini nilai terbesar dari siswa yang menjawab, yaitu 6. Dengan rata-rata nilai siswa itu 4,48 dan standar deviasinya 0,89. Nah, ini kita juga dapat mengurutkannya sesuai nomor urut tadi. Nah, ini merupakan nilai dari masing-masing siswa. Seperti di sini Alfian mendapat skor 4, yang benarnya itu di nomor 1, nomor 2, nomor 4, dan nomor 6. Begitupun yang lainnya. Kita kembali ke menu utama. Nah, di sini juga ada skor di bobot. Kita buka. Kita perbesar lagi namanya supaya jelas. Nah, di sini juga disebutkan lagi bahwa jumlah subjeknya 27, butir soalnya 8, bobot untuk jawaban benarnya 1, bobot untuk jawaban salah 0. Nah, di sini kita juga dapat mengubah bobot untuk masing-masing soal dengan mengklik ganti bobot. Misal bobot jawaban betul itu 1, bobot jawaban salah itu 0. Nah, di sini untuk bobot jawaban salah bisa negatif gitu. Kalau misalnya mau negatif 1 juga boleh. Nah, karena ini pilihan ganda, kita ambil umumnya saja untuk bobot jawaban betul 1, jawaban salah 0. Oke, di sini kita dapat mengurutkan berdasarkan skor dari tinggi ke rendah. Nah, di sini Ainil Fitri menjawab benar sebanyak 6, salah 2, dan kosongnya 0. Skor aslinya 6 dan skor di bobotnya 6, di mana skor di bobot ini merupakan skor asli kali bobot untuk jawaban benar. Jadi 6 kali 1, 6. Nah, di sini juga terlihat siapa siswa yang tidak mengisi soal yang diberikan oleh gurunya. Di sini Muhammad Ilham Fauzi menjawab benar 4, salahnya 3, dan kosongnya itu 1. Jadi ada satu soal yang tidak dijawab oleh Muhammad Ilham Fauzi. Kita kembali ke menu utama. Nah, di sini sekarang tab olah data sudah dapat diakses. Di tab olah data, di sini kita dapat menganalisis reliabilitas dari soal yang kita gunakan. Kita dapat mengetahui juga kelompok unggul dan asor dari siswa yang menjawab soal ulangan tersebut, daya pembeda, tingkat kesukaran soal, korelasi skor butir dengan skor total, kualitas pengecoh, dan rekap analisis butir soal. Nah, kita akan melihat dulu reliabilitas dari soal yang digunakan.
Nah, reliabilitas ini tingkat konsistensi antara dua hasil pengukuran pada objek yang sama. Reliabilitas dinyatakan handal jika koefisiennya sekurang-kurangnya 0,80, di mana di sini reliabilitas tesnya 0,64. Jadi soal yang digunakan itu tidak reliable. Di sini terdapat skor ganjil dari siswa dan skor genap dengan skor total 6. Berarti siswa menjawab 4 benar di nomor ganjil dan 2 benar di skor genap di nomor soal genap. Di sini kita dapat mengetahui rata-rata nilai siswa itu 4,48 dengan simpangan bakunya 0,89, korelasi XY-nya itu min 0,24. Kita kembali ke menu utama untuk menganalisis kelompok unggul dan asor. Di sini dari 27% dari 27 siswa yang menjawab soal, terdapat 7 orang siswa yang termasuk dalam kelompok unggul. Nah, di mana kelompok unggul ini merupakan kelompok yang termasuk nilai paling besar di antara siswa yang menjawab soal. Di sini terlihat bahwa nama-nama subjek tersebut mendapatkan skor besar 6 dan 5. Berarti skor terbesar di antara seluruh siswa itu sebesar 6 dan 5. Di sini juga ada kelompok asor sebanyak 7 orang dengan skor terkecil itu sebesar 3. Kita kembali ke menu utama untuk melihat daya pembeda dari soal yang telah digunakan. Nah, daya beda soal itu merupakan perbedaan proporsi menjawab butir soal antara yang benar dari kelompok atas dengan kelompok bawah, dari kelompok unggul dan kelompok asor. Nah, di sini jumlah subjeknya 27, kelompok atas dan bawahnya itu tadi sebanyak 7 orang masing-masing, dengan butir soal yang diberikan itu 8. Nah, di sini untuk nomor butir soal 1 itu indeks daya pembedanya itu 0. Ini terjadi karena proporsi menjawab benar antara kelompok atas dan kelompok bawah itu sama besarnya gitu. Jadi di kelompok atas menjawab benar dan di kelompok bawah juga menjawab benar. Nah, ini besar nilai daya pembeda itu, nilainya itu min 1 sampai plus 1. Namun hanya harga positif saja yang mempunyai arti semakin besar indeks daya pembeda. Semakin mendekati angka 1, maka item butir tersebut mampu membedakan kelompok atas dan kelompok bawah. Nah, item dengan nilai daya pembeda lebih dari 0,5 dianggap sebagai item yang mempunyai daya beda yang baik, di mana di sini terdapat nomor 5 dan nomor 7 dengan indeks daya pembeda sebesar 85,71 dan 100. Di sini menunjukkan bahwa daya beda yang baik gitu. Kita kembali ke menu utama untuk melihat tingkat kesukaran dari soal yang telah diberikan. Di sini juga disebutkan kembali jumlah subjeknya 27, butir soalnya 8. Nah, tingkat kesukaran merupakan rasio antara peserta yang menjawab benar dengan banyaknya item butir soal. Nah, klasifikasi tingkat kesukaran itu dengan tingkat kesukaran 0,00% sampai 0,30% itu sukar, dan 0,31 sampai 0,70 itu sedang,
0,71 sampai 1 itu termasuk mudah. Atau di sini 1 dinyatakan 100% dan 0,00 itu 0,00%. Nah, hasil analisis dari soal yang telah digunakan untuk nomor 1, tingkat kesukarannya itu 100%, berarti soal dengan nomor butir 1 itu sangat mudah. Dan nomor 2 itu sangat mudah, nomor 3 89% sangat mudah. Di sini nomor 4, tingkat kesukarannya itu 11,11%, yang berarti termasuk pada kategori sangat sukar. Nomor 5 dengan tingkat kesukaran 33,33%, termasuk sedang. Dan nomor 6 sedang, nomor 7 sedang, nomor 8 sangat sukar. Kita kembali ke menu utama. Kita dapat melihat korelasi skor butir dengan skor total. Nah, hasil output Anates menunjukkan terdapat beberapa butir yang tidak dapat dihitung karena nilai korelasinya 0,00. Selain itu juga ada yang terdapat butir yang tidak dapat menampilkan hasilnya, hanya muncul kode NaN seperti di sini. Nah, di sini juga kita dapat mengetahui informasi tentang batas signifikansinya, di mana jika koefisiennya 0,00 berarti tidak dapat dihitung. Adapun daftarnya dapat teman-teman lihat di informasi tentang batas signifikansinya. Nah, di sini item butir soal nomor 5 dengan korelasi 0,777 itu sangat signifikan, dan nomor 7 sebesar 0,614 dinyatakan signifikan, dan nomor yang lain itu tidak dapat dihitung. Nah, kita kembali ke menu utama. Kemudian kita akan melihat kualitas pengecoh dari soal yang telah digunakan. Nah, di sini kita juga mengetahui jumlah subjek yang menjawab soal itu 27 dengan butir soal 8, di mana di sini ada simbol-simbol. Bintang 2 itu kunci jawaban, plus 2 itu sangat baik, plus 1 itu baik, min itu kurang, min 2 buruk, min 3 sangat buruk. Nah, di sini di nomor 1 untuk angka 00 ini berarti tidak ada siswa yang menjawab soal di poin tersebut gitu. Jadi seperti di nomor 1, tidak ada siswa yang menjawab di opsi A, B, C ataupun E. Semua siswa menjawab sesuai kunci jawaban di poin D dengan benar. Nah, di sini untuk yang ditandai merah, tandanya terdapat siswa yang menjawab di opsi yang salah, seperti di nomor 3 terdapat 2 orang siswa yang mengisi opsi C. Ini tandanya salah ya. Berarti karena kunci jawabannya A, maka siswa yang menjawab selain A itu dinyatakan salah. Nah, kita kembali ke menu utama. Kita dapat melihat rekapan hasil analisis butir soal, di mana soal yang telah digunakan rata-ratanya 4,48, simpangan bakunya 0,89, korelasi X-nya min 0,24, reliabilitas tesnya min 0,64, dengan jumlah butir soal 8 dan jumlah subjek sebanyak 27 siswa. Di sini kita dapat melihat daya pembeda dari masing-masing soal, tingkat kesukaran, korelasinya, dan signifikansi korelasinya. Dari yang telah kita lihat sebelumnya, ini merupakan rekapan analisis butir soalnya. Kita kembali ke menu utama.
Dan kita juga dapat mengolah semua olahan data mulai dari reliabilitas sampai kualitas pengecoh itu diolah semua otomatis. Di sini kita dapat melihat mulai dari skor data di bobot, reliabilitas tes, kelompok unggul dan asor, kelompok asor, daya pembeda, tingkat kesukaran, korelasi skor butir dengan skor total, kualitas pengecoh, rekap analisis butirnya. Nah, kita dapat mencetak filenya itu, namun nanti akan berupa file txt, text file gitu. Dan teman-teman dapat menyalinnya ke Word untuk lebih rapi. Kita kembali. Nah, di sini juga teman-teman dapat menyimpan untuk biar menjadi file yang baru, ataupun bisa menyimpan dengan nama lain. Jika teman-teman sudah menyelesaikan analisisnya mulai dari reliabilitas sampai kualitas pengecoh, untuk keluar dari Anates pilihan ganda ini, teman-teman dapat mengklik keluar dari Anates ataupun tanda X yang di pojok kanan atas. Nah, mungkin sekian yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.